warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Putabadin Herunisa selaku mahasiswi Fakultas Hukum angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya mempelajari Pancasila dan juga bagaimana aktualisasinya. Di sini saya menjelaskan guna memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Oke. Jadi, mempelajari Pancasila itu sangat penting karena memang Pancasila merupakan ideologi yang merupakan dasar negara Indonesia yang memang berfungsi sebagai pedoman dan juga landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki peran penting dalam kehidupan, contohnya yang pertama, karena Pancasila sebagai panduan nilai dan juga norma. Pancasila memuat nilai, moral, dan juga etika yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik tingkat individu, masyarakat, maupun pemerintahan. Yang kedua, menguatkan identitas kebangsaan, di mana Pancasila di sini mencerminkan budaya, kepribadian, dan juga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dan dengan mempelajarinya dapat membantu generasi muda untuk memahami dan juga menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Kemudian yang ketiga, itu mempelajari Pancasila dapat mencegah disintegrasi bangsa, di mana disintegrasi ini berarti bahwa keadaan tidak bersatu padu yang membuat keutuhan atau persatuan hilang sehingga menyebabkan terjadinya perpecahan antara bangsa Indonesia. Dengan memahami dan juga menghayati nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat bersatu meskipun memiliki keragaman suku, agama, ras maupun budaya, sehingga terhindar dari konflik-konflik sosial. Kemudian, yang keempat, itu membangun karakter bangsa, di mana Pancasila mampu menanamkan nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan juga persatuan yang dapat menjadi fondasi dalam membangun karakter individu dan juga masyarakat yang bermartabat. Kemudian yang kelima, Pancasila berperan sebagai landasan hukum, sehingga Pancasila di sini diartikan sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. Dengan Pancasila menjadi acuan utama dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Ada pula aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di mana yang pertama di sini, contohnya pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, itu dengan menghormati perbedaan agama yang ada di Indonesia dan juga contoh yang kedua dengan adanya berbagai bangunan tempat ibadah yang berbeda. Kemudian sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini dengan kita dapat menghormati hak asasi manusia dan juga dapat bersikap adil terhadap sesama tanpa memandang latar belakang golongan masyarakat tersebut. Kemudian di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yaitu dengan aktif dalam kegiatan yang mempererat persatuan seperti gotong royong di dalam lingkup masyarakat, rukun tetangga maupun rukun warga. Kemudian di sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh aktualisasinya itu seperti dalam diskusi kelas dengan menghargai pendapat orang lain, kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kemudian dalam sila kelima, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh aktualisasinya itu dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang membantu masyarakat kurang mampu dengan bakti sosial maupun dengan berkunjung ke tempat-tempat orang-orang yang memerlukan bantuan. Dan juga yang terakhir menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Jadi tidak mengganggu bagaimana hak asasi manusia dan juga kewajiban yang dilakukan oleh individu tersebut. Oke. Dan di sini saya juga mewawancarai 3 narasumber bagaimana pendapat mereka terkait pentingnya mempelajari Pancasila serta bagaimana aktualisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayunda Putabadin Herunisa dari mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2024. Di sini sedang menjalankan tugas Pancasila, yaitu wawancara mengenai penerapan dan juga seberapa penting Pancasila. Di sini saya dengan narasumber pertama. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gita Alfariat, mahasiswa Fakultas Hukum dari angkatan 2023. Oke, di sini aku langsung tanya aja ya Kak, Kakak sebagai mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2023 nih, kan pastinya dulu pernah belajar Pancasila kan? Nah, terus menurut Kakak kenapa sih sebagai seorang mahasiswa ternyata penting banget buat pelajari Pancasila? Mempelajari Pancasila untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Menurut saya sendiri,
belajar tentang Pancasila itu sangat penting karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri semuanya mengarah ke hal yang sangat-sangat positif gitu. Contohnya kayak yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana kita harus menjalankan perintah Tuhan atau perintah agama dan menghargai sesama umat agama gitu. Kayak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, berarti memang Pancasila itu sebagai fondasi landasan utama kita untuk bisa berkegiatan dalam kehidupan sehari-hari Ya, gitu ya karena Kak? Pancasila kan pedoman kehidupan bermasyarakat Ya. juga, jadi sangat penting menurut saya. Kan Pancasila itu penting banget, pastinya selalu diterapkan dalam kehidupan bahasa sehari-hari kan. Nah, terus kalau misalkan karena di kehidupan sehari-hari itu mengaktualisasikan Pancasila itu dengan bentuknya kayak gimana? Contohnya tuh kayak menghargai setiap pendapat atau hak teman pada saat berdiskusi di kelas kayak gitu. Jadi memang Pancasila itu penting banget untuk teman karena memang kita sebagai warga Indonesia, warga Republik Indonesia menjadikan Pancasila itu sebagai landasan utama kita untuk berkehidupan dan juga melancarkan segala kegiatan yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih banyak Kak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayundia Putra Madani Herunisa, selaku mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Hukum angkatan 2024. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber untuk memenuhi tugas video mengenai mata kuliah Pancasila. Oke, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kedua. Silakan buat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Mahmud Rehan dari angkatan 23 jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsika. Oke, buat Kak Rehan, makasih buat perkenalannya. Sekarang aku mau tanya nih, Kak Rehan tuh lolos di Unsika lewat jalur apa? Saya lolos di Unsika tuh lewat jalur SNBP ya, jalur rapot. Dengan nilai rata-rata berapa tuh Pak? Rata-rata saya sih dulu waktu SMA 84. Jadi 84 tuh bisa keterima di Ilmu Pemerintahan Unsika. Seperti itu. Waktu SMA berarti kakak langsung dari jurusan IPS atau lintas jurusan? Kalau saya dulu IPS. Ya kebetulan emang sejalur lah dapetnya Ilmu Pemerintahan kayak gitu. Kalau kan SNBP kan berarti memang targetnya hanya memilih 2 kampus dan juga 2 jurusan ya. Berarti kalau misalkan Unsika itu dan jurusan Ilmu Pemerintahan itu emang target di awal atau memang sebenarnya punya plan lain waktu masuk Unsika? Awal sih emang sengaja masuk Unsika. Nah kalau untuk jurusan awalnya saya pengennya tuh Ilmu Komunikasi. Tapi karena emang saya eligible peringkat bawah, jadi saya memutuskan untuk tidak mengambil Ilmu Komunikasi, takutnya tergeser karena di atas saya rata-rata tuh Ilmu Komunikasi semua, seperti itu. Dan juga untuk kampus sendiri emang sengaja untuk di Unsika karena saya tuh pengen balik lagi gitu ke kota asal. Karena FYI aja, dulu saya tinggal di Bekasi di rumah orang tua, rumah kakek nenek maksudnya. Di sini rumah orang tua saya di Karawang kayak gitu. Di Bali. Berarti memang Kak Rehan aslinya tuh tinggalnya di Karawang. Di mana tuh Kak daerahnya? Saya sih tinggal di Klari, Kosambi gitu. Berarti pulang pergi ke kampus atau emang ngekos? Untuk sekarang sih ini ya pulang pergi. Capek sih 11 kilo. Lumayan ya. Lumayan. Oke, itu teman-teman perkenalan singkat dari Kak Rehan. Aku mau mulai langsung ke pertanyaan mengenai seberapa pentingnya Pancasila bagi mahasiswa. Oke, buat Kak Rehan sendiri sebagai mahasiswa angkatan 23 di jurusan Ilmu Pemerintahan, menurut Kak Rehan seberapa penting sih kita untuk mempelajari Pancasila sebagai seorang mahasiswa? Sebenarnya untuk mempelajari Pancasila sendiri itu emang nggak harus jadi mahasiswa dulu ya, emang dari SD mungkin, dari SMP, SMA. Terlebih lagi kita sebagai mahasiswa tuh harus mempelajari itu karena dalam Pancasila sendiri itu kan ada 5 sila ya. 5 sila itu menjadi dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu juga kalau misalnya diimplementasikan di kehidupan sehari-hari itu sangat berguna dan sangat baik lah seperti itu. Boleh sebutin dulu dong Kak, 5 sila Pancasila apa aja isinya? Sila pertama
ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang beradab, tiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan, dan yang kelima kemanusiaan, kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maaf guys, Oke. maaf guys, banyak tugas soalnya. Oke Kak, nggak apa-apa. Oke, aku mau tanya nih, itu kan tadi kalian udah jawab mengenai seberapa pentingnya sebagai seorang mahasiswa untuk mempelajari Pancasila. Terus dari Karehan sendiri untuk mengimplementasikannya atau kayak aktualisasinya Pancasila di dalam kehidupan Karehan sehari-hari atau di lingkungan bermasyarakat tuh kayak gimana? Saya ngambil dari sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Untuk Persatuan Indonesia sendiri itu kan emang kita kan sebagai mahasiswa kan ya otomatis kita kan dari penjuru belahan Indonesia ya, kayak itu dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua juga mungkin ada. Nah jadi dengan Persatuan Indonesia sendiri itu kita merangkul seluruh mahasiswa dan tidak boleh saling memecah belah, karena kan dalam satu alma mater kita tuh nggak boleh saling bermusuhan ataupun terpecah belah lah, karena sebagai Indonesia sendiri yang Bhinneka Tunggal Ika tuh maka harus bersatu seperti itu. Berarti kayak gini ya kan, misalkan kakak temenan beda fakultas atau antar jurusan, nah kita tuh nggak boleh saling memandang dia tuh dari fakultas apa, dari jurusan Betul, apa gitu. betul. Jadi selama emang satu alma mater kita tuh harus menjunjung tinggi persatuan seperti itu, nggak boleh ada ketidak istilahnya tuh inilah saling membedakan kayak gitu. Oke, dari aku cukup sih Kak buat pertanyaannya. Terima kasih banyak udah menjawab pertanyaan aku Sama-sama. dan udah membantu tugas aku. Sama-sama. Oke teman-teman, itu dia jawaban dari Karehan. Semoga bisa kalian terapkan dan juga bisa kalian jadikan pembelajaran untuk pengetahuan kalian ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayundia Putri Badadi Herunisa, mahasiswi Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum tahun 2024. Di sini saya sedang bersama dengan narasumber ketiga kita untuk mewawancarai mengenai mata kuliah Pancasila. Oke, teman-teman silakan perkenalkan aja untuk narasumber ketiga kita. Silakan perkenalkan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Kurniawan, Prodi Teknik Industri angkatan 2022. Oke, makasih perkenalannya buat Kak Jonathan. Kak Jonathan lolos di Unsika dengan jalur apa? Jalur SNMPTN. Jalur SNPTN biasa ada skornya gitu gak sih Kak? Untuk skornya ada sih. Oh ada, berarti emang Kak Jonathan keren banget guys karena udah bisa lolos di Teknik Industri Unsika. Oke, aku mau sedikit nanya ke Kak Jonathan. Oh ya, sebelumnya aku mau nanya dulu, Kak Jonathan aslinya dari mana? Saya asli Bogor. Pak, asli Bogor. Berarti Iya. kesini PP atau Ngekos dong. Oh ngekos. Ngekosnya di mana tuh? Ngekosnya di ini Siper. Siper berapa Kak biayanya? Buat biayanya 800 800.000 per tahun apa per bulan Oh, dong. Per bulan. Oh, lumayan ya guys. Oke, aku mau langsung nanya aja ke Kak Jonathan. Buat Kak Jonathan, menurut Kak Jonathan seberapa penting Pancasila sebagai Kak Jonathan seorang mahasiswa nih, pasti kan pelajaran Pancasila. Seberapa penting sih Pancasila menurut Kak Jonathan? Pancasila menurut pandangan saya ya. Seberapa Seberapa penting penting? Pancasila kan untuk pandangan saya. Pancasila itu kan ideologi negara ya. Menurut saya Pancasila tuh Oke, maaf guys, tadi ada gangguan. Oke, kita lanjut. Menurut Kak Jonathan, seberapa penting mempelajari Pancasila bagi Kak Jonathan? menurut saya itu belajar Pancasila sangat penting ya. Mengapa? Karena Pancasila sendiri kan merupakan ideologi negara. Jadi sebagai ideologi negara tuh kita harus mengimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Oh, berarti sebagai landasan kita untuk bisa hidup bermasyarakat gitu Ya, guys, betul. untuk menentukan perilaku kita di kehidupan masyarakat. Oke, aku mau minta Kak Jonathan buat sebutin sila-sila Pancasila dulu dong, yang kelima Pancasila itu. Oh, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, pintar. Oke. Dari Kak Jonathan tadi kan, menurut Kak Jonathan kan Pancasila penting banget gitu ya. Nah, bagi Kak Jonathan sendiri untuk mengaktualisasikannya atau kayak menerapkannya di kehidupan Kak Jonathan tuh kayak gimana? Sesuai silanya ya, kan ada 5 sila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kita harus melandaskan diri, harus bagaimana ya, harus patuh kepada Tuhan lah. Betul. Terus yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia kita harus adil, Ya. tidak boleh membeda-bedakan satu sama dengan yang lain. Terus untuk yang ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai warga Indonesia sendiri kita harus bangga ya, jadi warga. Makasih. Oke. Kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan perwakilan. Kayak bermusyawarah gitu, kalau misalkan Ya. diskusi gitu guys. Betul. Ya gitu. Terus yang sila kelima. Keadilan sosial Ya. bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya sama dengan sila kedua ya, sama-sama menjadi manusia yang adil. Ya, begitulah. Oke, itu dia teman-teman coba dari Kak Jonathan. Kurang lebihnya mohon maaf dan makasih banyak banget buat Kak Jonathan udah meluangkan waktunya untuk bisa wawancara pada kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari beberapa narasumber itu dapat disimpulkan bahwanya dalam mempelajari Pancasila tidak hanya dimulai sejak kita masuk ke dalam dunia sebagai seorang mahasiswa, tetapi juga harus dan perlu diterapkan sejak kita dari kecil dan telah berkelahiran sebagai warga negara Indonesia dengan mengamalkan 5 sila yang berbunyi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat menjadi pedoman dan juga landasan bagi kita berkehidupan. Jika tidak adanya Pancasila, maka kita akan menjadi warga negara yang tidak memiliki sikap patriotisme dan juga nasionalisme, serta tidak memiliki pedoman pada aturan hidup untuk berperilaku. Serta aktualisasinya itu sangat penting dan dimulai dalam kehidupan kita sejak kecil, karena itu dapat menjadi dasar dari kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.